Masih melanjutkan video part 1 kemarin tentang jalur KA, jalur 1067 yang menghubungkan antara PG Semboro dengan stasiun Tanggul yang ada di Kabupaten Jember ini. Saya mereview jalur KA ini dari atas kereta lori karena antara jalur KA dengan jalur lori ini jadi satu ya. Jadi satu jalur untuk dua jenis kereta. Bisa dilihat dalam satu jalur ini terdapat 3 batang rel. Rel yang terluar atau rel yang terlebar ini untuk kereta 1067 yang dulunya bisa sampai ke stasiun Tanggul. Dan rel yang lebih kecil lebarnya ini untuk kereta lori. Dan beruntung jalur kereta lori ini masih aktif sampai saat ini sehingga saya bisa mereview jalur KA dari atas lokomotif lori ini. Ini adalah cuplikan di akhir video part 1 kemarin di mana kereta harus berhenti karena ada truk yang menghalangi jalannya kereta. Dan sekarang truk yang menghalangi tersebut sudah mulai jalan. Oke, silahkan disimak kelanjutan video mereview jalur KA yang menghubungkan antara PG Semboro dengan stasiun Tanggul ini. Truk di depan yang sempat menghalangi jalannya kereta ini sudah jalan, maka kereta juga bergegas jalan untuk mengantarkan rangkaian lori ke kebun Tanggul. Terlihat rel yang dilintasi kereta ini penuh dengan daun-daun tebu dan juga lumpur. Kita lanjut terus menuju ke arah utara menuju kebun Tanggul. Dan di part 1 kemarin saya sempat membahas lokomotif yang berdinas di jalur 1067 ini untuk melangsir kereta ampas tebu dari PG Semboro ke stasiun Tanggul atau sebaliknya. Dan di website jalsimluts.di yang saya tampilkan di video part 1 kemarin tertulis bahwa lokomotif langsir tersebut kondisinya mangkrak di PT Kertas Leces Probolinggo yang fotonya diambil pada tahun 2008. Kemungkinan besar lokomotif pelangsir kereta ampas tebu tersebut adalah punyanya PT Kertas Leces, sehingga saat kereta angkutan ampas tebu nonaktif, lokomotif pelangsir tersebut ditarik kembali ke pabrik PT Kertas Leces Probolinggo. Karena memang ampas tebu menjadi salah satu bahan baku pembuatan kertas di PT Kertas Leces Probolinggo, selain menggunakan bahan baku limbah kertas dan juga wood plum. Seperti yang sudah saya jelaskan di part 1 kemarin, lokomotif jenis ini tidak memiliki coupler ya. Jadi untuk menarik rangkaian lori, lokomotif ini menggunakan rantai atau sambungan dari coupler lori yang dimasukkan ke lubang sasis loko, dan rantai ini bisa dicopot sewaktu-waktu karena sistemnya knockdown ya. Nah, bisa teman-teman lihat dengan jelas ya bagaimana sistem penyambungan antara lokomotif kecil ini dengan rangkaian lori. Oke, kereta sekarang sedang kejar-kejaran ya, kejar-kejaran dengan truk yang sempat menghalangi jalannya kereta tadi. Nah, itu truknya tampak
berjalan di depan. Dan terlihat dengan jelas kereta ini berjalan di atas jalur yang berisi 3 batang rel ya. Karena jalur ini selain jalur lori dulunya juga menjadi jalur kereta api. Dan tampak batang rel yang terluar itu tampak bergeser ya. Harusnya tidak selebar itu, mungkin karena sering dilewati truk ya, seperti yang kita lihat saat ini. Salah satu roda truk berjalan di sela-sela batang rel. Jadi membuat rel yang paling kanan itu melebar. Dan sekarang saya sudah turun dari lokomotif ya. Tampak lokomotif akan melewati percabangan. Ini percabangan untuk jalur Langsiran ya. Nah, ini bisa teman-teman lihat jalur percabangannya. Jalur Langsiran berada di sebelah kanan atau sebelah timur dari rel utama yang dilalui kereta ini. Dan saya sekarang berada di lori paling belakang ya. Tampak lokomotif berada di depan, terlihat sangat kecil ya. Jauh lebih kecil daripada lebar lori yang ditariknya. Perkiraan lebar lokomotifnya ini tidak jauh berbeda dengan lebar rel yang dilewati. Kalau rel yang dilewati lebar 70 cm, berarti lokomotif kecil ini lebarnya tidak sampai 1 meter, bahkan tidak sampai 90 cm kemungkinan. Jadi memang lokomotif kecil ini tugas utamanya untuk masuk ke dalam kebun menggunakan rel portable atau ram. Karena lokomotif ini adalah lokomotif ringan ya, jadi memang tugas utamanya untuk masuk ke dalam kebun. Ini adalah kabin masinis lokomotif kecil ini. Terlihat sempit ya, karena memang lebar lokomotif ini tak jauh beda dengan lebar rel yang dilewatinya. Kita masih lanjut menuju ke arah utara. Dan untuk rel paling kanan, bagian dari rel 1067 masih tampak samar-samar ya. Masih ada, walaupun sebagian tempat tertutup oleh tanah dan rumput tebal. Dan sekarang kita melewati percabangan lagi. Ini bukan percabangan asli ya, namun ini adalah percabangan portable untuk rel portable atau ram yang masuk ke dalam kebun. Nantinya bila tebangan kebun ini sudah habis, maka wesel portable ini juga akan dicopot kembali. Dan sekarang kereta akan melewati perlintasan dan kebun yang dituju sudah tidak jauh lagi. Kereta masih berhenti ya untuk menunggu perlintasan ini sepi, karena perlintasan ini tidak menggunakan palang pintu, jadi kereta ini harus mengalah.
Dan bangunan besar di sebelah kiri rel ini merupakan Padepokan ya, Padepokan Asabil. Kita lanjut terus ke arah utara, kebun yang dituju sudah tidak jauh lagi. Namun untuk stasiun Tanggul masih agak jauh ya, masih terus ke arah utara. Dan lagi-lagi nampaknya ada truk yang mepet dengan jalur kereta ini. Dan sepertinya kereta tidak bisa lewat ini ya, karena truk terlalu mepet, truk harus bergeser terlebih dahulu kayaknya. Dan benar, kereta harus berhenti untuk menunggu truk bergeser dulu karena posisi truk terlalu mepet dengan jalur kereta. Oke, sampai di sini dulu untuk video saya kali ini. Kita akan melanjutkan video ini di part selanjutnya ya, di part 3. Di video part 3 nanti, selain membahas bekas jalur KA hingga sampai ke stasiun Tanggul, saya akan mengulas tentang percabangan jalur rel lori sebelum stasiun yang bercabang dan masuk ke area rumah warga. Jadi sebelum stasiun Tanggul ada percabangan jalur rel lori yang masuk ke villa atau Padepokan Asabil. Oke, terima kasih teman-teman telah menyaksikan video ini sampai selesai dan nantikan kelanjutan videonya di part 3 nanti. Terima kasih.